Pemirsa, dinamika pemerintahan menarik Erick Thohir kepada dua posisi penting di bidang olahraga. Jadi Erick Thohir masih menjabat sebagai Ketua Umum PSSI di saat Presiden Prabowo melantiknya sebagai Menpora. Presiden Prabowo kembali merombak kabinet dengan mengganti sejumlah menteri, salah satunya Menteri BUMN Erick Thohir. Erick Thohir yang merupakan Ketua Umum PSSI digeser posisinya dari Menteri BUMN dengan jabatan barunya sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Nah, pertanyaan menariknya adalah apakah Erick Thohir masih akan menjabat Ketua Umum PSSI atau mundur demi menghindari konflik kepentingan? Menpora, pemirsa, Menpora yang baru yang juga merupakan Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku masih menunggu regulasi FIFA terkait posisinya sebagai Ketua Umum PSSI. Menjabat sebagai Menpora sama PSSI ini sebenarnya gimana sih, Pak? Nanti kan itu ada prosesnya di FIFA. Ya, FIFA sebagai badan olahraga tertinggi di dunia, nanti mereka yang akan menentukan. Tapi akan mundur dari PSSI, Pak? Ada ikut campur pemerintah. Kenapa? Tidak ada aturan untuk tidak Ya, ada itu ikut campur dari pemerintah. FIFA yang atur nanti semuanya. Tapi akan mundur dari ketum PSSI, Pak? FIFA saya nggak tahu, nanti biar FIFA yang bersurat. Tapi kalau dari Pak Eriknya sendiri ada etikat untuk mundur dari... Semua aturan dari FIFA. Pak Erick, kelanjutan Kementerian BUMN gimana Pak setelah ini, Pak? Kalau BUMN sendiri sudah pastikan nanti ada PLT-nya, nanti tunggu keputusan Presiden Pak Mensesnek nanti. Ya, Erick Thohir resmi menyandang dua mahkota. Yang pertama mahkota Menteri Pemuda dan Olahraga, yang kedua mahkota sebagai Ketua Umum PSSI. Sebuah rangkap yang menjanjikan percepatan tapi juga menyisakan tanda tanya, efisiensi atau benturan kepentingan. Dan berikut kami hadirkan perbincangan rekan kami, jurnalis senior Herjuno Syaputra bersama founder Football Institute Budi Setiawan serta pengamat sepak bola Muhammad Kusnaini. Ya, Mas Juno. Pertama, saya ucapkan selamat dulu kepada Pak Erick yang kemarin sudah ditunjuk oleh Presiden, sudah dilantik, dan sekarang juga sudah melakukan serah terima jabatan di Kemenpora. Yang kita lihat sebetulnya suasana pelantikan atau serah terima jabatannya itu agak berbeda dengan Kemenpora sebelum-sebelumnya. Di mana beliau sebagai Menpora yang baru mengundang para Menpora pendahulunya untuk ikut bersama-sama menghadiri pelantikannya beliau, saat terima jabatannya beliau, untuk menunjukkan bahwa ke depan ini bahwa roadmap sepak bola atau olahraga Indonesia secara keseluruhan ke depannya itu tidak boleh terputus dengan bergantinya menteri. Menurut saya ini adalah sebuah pesan yang bagus, sinyal yang bagus bahwa ke depan roadmap sepak bola, roadmap olahraga Indonesia itu nggak boleh terputus walaupun terjadi pergantian menteri. Yang kedua, terkait dengan kedudukannya Pak Erick sebagai Menpora saat ini, kalau kita bicara rangkap jabatan ini sebetulnya kan pada saat beliau maju di tahun 2023 itu isu rangkap jabatan itu sudah pernah muncul dan itu sudah terjawab bahwa tidak ada larangan dalam peraturan perundang-undangan maupun statuta FIFA dan PSSI tentang rangkap jabatan. Cuma memang yang menjadi polemik saat ini bahwa beliau sekarang berganti posisi dari Menteri BUMN menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga yang membawahi olahraga, di mana beliau saat ini juga menjadi Ketua Umum PSSI. Nah, ini sebetulnya ada potensi polemik yang saat ini memang sudah terjadi diskusi debatable-nya, baik itu di member PSSI maupun di netizen dunia maya juga seperti itu. Ada pro kontra tentang hal itu. Makanya kemarin saya sampaikan bahwa kita harus merujuk kepada sebuah regulasi. Toh juga kita melihat bahwa penugasan Pak Erick ini sebagai Menpora kalau dari memang Bung Budi sendiri nggak apa-apa rangkap atau mending salah satu? Kalau saya selama itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, menurut saya sah-sah saja. Tapi tadi Anda menyebutkan takutnya kan kalau jadi Menpora nanti bias karena tadi PSSI yang beliau juga jabat. Konflik kepentingannya itu kan yang harus dideskripsikan. Selama ini banyak orang bicara tentang konflik kepentingan, sementara tidak bisa menjabarkan konflik kepentingan yang dimaksud itu seperti apa. Apakah memang ada larangan? Karena sudah hari ini kan sudah mulai itu banyak yang muncul. Ada Menpora di Rusia yang juga ketua Federasi Sepak Bola. Lalu di Irak juga demikian. Makanya kemarin Erick Thohir menyampaikan kita tunggu sinyalemen dari FIFA. Kemarin malam jadi Infantino merilis di sosial media yang mengucapkan selamat
Oke, iya, betul. Jadi apakah ini sinyal? Tapi nanti ya kita belum tahu keterangan resminya. Nah, kalau saya ke Bungkus, kalau tadi Bung Budi punya perspektif seperti itu ya sah-sah saja, nggak apa-apa. Tapi ada juga tuntutan sebenarnya bahwa jangan rangkap, takutnya tadi akan sangat bias. Kalau dari Bungkus sendiri sebagai pengamat seperti apa? Iya, yang pertama memang statuta tidak mengatur itu secara tegas ya. Tapi sebetulnya kalau kita memahami konstruksinya Undang-Undang Keolahragaan Nasional, itu kan Menteri dalam hal ini Menpora itu kan penanggung jawab sistem keolahragaan nasional secara keseluruhan ya. Artinya dalam posisi dia sebagai penanggung jawab keolahragaan nasional, dia punya peran yang sangat besar untuk melakukan pembinaan, pengendalian, pengawasan, termasuk pengembangan keolahragaan. Baik. Salah satunya sepak bola. Nah, kalau dia harus mengawasi semua keolahragaan nasional yang di dalamnya ada sepak bola, sementara yang mengawasi adalah dirinya sendiri, itu menurut saya kan sesuatu yang tidak kondusif ya. Yang ini bukan soal konflik of interest ya, tapi soal efektivitas ya, di mana orang yang melakukan pengawasan adalah orang yang juga diawasi. Saya pikir persoalannya kan itu ya. Jangan lupa juga, saya pikir kita ada, kalau nggak salah ada putusan MK nomor 80 tahun 2019 tentang larangan rangkap jabatan gitu ya untuk menteri, meskipun mungkin ini perdebatan juga karena kita bisa berdebat tentang apakah PSSI termasuk di dalamnya, tapi jangan lupa bahwa organisasi olahraga Indonesia itu sebagian besar pakai dana APBN loh. Sebagian besar ya. Apalagi sepak bola itu banyak sekali memanfaatkan anggaran APBN itu. Jadi kalau menurut saya ini sih bukan soal regulasi tapi soal etika ya. Bagaimana Pak Erik harus bisa memberikan semacam contoh keteladanan tentang bagaimana asas-asas umum pemerintahan yang baik itu dilaksanakan. Ini soal ini ya, soalnya bukan soal regulasi, bukan soal peraturan, tapi soal etika. Keteladanan harus ditunjukkan supaya ini bisa jadi semacam benchmark bagi penyelenggara, bagi organisasi olahraga yang lain. Oke, Bungkus. Jadi dengan kata lain Anda menafsirkan bahwa ketika beliau menjadi seorang Menpora, beliau akan mengawasi banyak hal di bidang olahraga dan pemuda. Jadi ketika ada satu item beliau juga menjabat, jadi takutnya PSSI tadi fokusnya terpecah seperti itu kurang lebih ya Bungkus ya. Dan tadi yang kita takutkan adalah bagaimana bias yang bisa terjadi. Seperti itu Bungkus ya. Ya, bukan cuma soal bias ya, tapi seperti yang saya bilang tadi, ini orang yang mengawasi adalah orang yang juga diawasi gitu loh, itu persoalannya di situ. Oke, saya langsung ke Bung Budi. Bung Budi, bahwa ada suara-suara seperti ini dan kalau kita lihat tadi logiknya ya, make sense bahwa harusnya ya beliau juga memikirkan bahwa tadi ada banyak hal yang harus diawasi. Paling tidak satu dilepas karena akan lebih, beliau mungkin akan punya banyak waktu untuk 5 atau beberapa cabang lainnya. Bagaimana Bung Budi melihat aspirasi seperti ini, Bung Budi? Pertama-tama, jabatan menteri ini adalah jabatan politis. Dan itu dipilih melalui hak prerogatif presiden. Ya. Penugasan beliau sebagai Menpora pindah dari BUMN ke Menpora itu adalah hak prerogatif presiden. Sehingga kalau kita bicara masalah etis atau tidak etis, pertanyaannya itu sebetulnya bukan di Pak Erick Thohir. Karena pasti kan Pak Prabowo sudah mempertimbangkan adanya faktor-faktor itu. Tapi tetap akhirnya penugasan itu jatuh. Dan itu tidak bisa ditolak, penugasan atas nama bangsa dan negara. Artinya dengan mempertimbangkan berbagai macam faktor, dipilihlah Erick Thohir sebagai Menpora, yang which is saat ini juga masih menjadi Ketua Umum PSSI. Tentu ini menjadi sebuah situasi yang harus kita terima. Bahwa memang nanti dalam perjalanannya itu beliau harus memilih salah satu, menurut saya sih itu tinggal menunggu momentumnya aja. Momentumnya ini kan tinggal dilihat ada beberapa indikator. Pertama, kita bulan Oktober akan melalui round 5 kualifikasi Piala Dunia. Efektif nggak kalau kita segera mengganti ketua umum atau beliau menyatakan mundur dalam situasi tentang kita ingin menatap masuk ke dalam Piala Dunia atau di tahun kelima. Kedua, bahwa PSSI ini selalu ada turbulensi dalam 10 tahun bahkan 15 tahun terakhir, ini sudah terlatih organisasi ini. Jadi ketika ada turbulensi seperti ini, member PSSI yang juga voter itu udah lebih dewasa dalam menyikapinya. Bahwa di luar itu riuh, redam, suasananya sangat bersemangat, menantikan masa depannya siapa ketua umum PSSI selanjutnya, menurut saya itu wajar-wajar aja, karena sepak bola ini olahraga besar di Indonesia. Bungkus, tadi ketakutan mungkin ada pendapat bahwa ketika ini diganti misalnya
per sekarang ataupun secara tiba-tiba. Ada turbulensi sementara kita punya banyak persiapan menuju event besar Oktober dan juga akhir tahun dan tahun depan. Bagaimana Anda melihat bahwa turbulensi pergantian ini juga harus dipikirkan atau memang sebenarnya kalaupun diganti nggak apa-apa? Gimana Bungkus? Begini, kita harus pisahkan juga soal yang prinsip dengan soal yang teknis ya. Oke. Pergantiannya kapan tuh kan teknis, kan nggak harus melalui kongres juga gitu loh. Tapi prinsipnya bahwa rangkap jabatan itu tidak efektif. Karena orang yang mengawasi sekaligus juga orang yang diawasi. Itu kan prinsip dulu. Itu harus sepakati dulu. Bahwa nanti dilakukannya sesudah Oktober atau nanti November, kan itu soal teknis. Karena nanti kan harus ada kongres juga. Kan tidak bisa tiba-tiba Pak Erik mundur begitu saja gitu menyerahkan jabatan ke orang, kan harus melalui kongres juga gitu. Itu soal teknis kalau menurut saya. Yang jelas memang dibutuhkan keteladanan. Itu yang penting karena ini olahraga ya. Value-nya itu sportsmanship. Nah mungkin kita bisa melihat contoh bagaimana dulu Edi Rahmayadi ya, ketika dia juga menjadi gubernur Sumatera Utara, dia juga tidak memilih untuk tidak melaksanakan jabatannya. Walaupun sebetulnya nggak ada larangan menjadi gubernur Sumatera Utara, jadi ketua umum PSSI juga nggak ada larangan gitu ya. Tapi dia memilih untuk menyerahkan posisi sebagai ketua umum PSSI dan fokus ke posisi sebagai gubernur. Itu hal yang menurut saya positif, sebuah keteladanan yang juga bisa dijadikan sebagai acuan. Teknisnya mau nanti diserahkan sesudah round 4 karena memang urusannya sudah sangat mepet, segi waktu mungkin akan menciptakan sedikit kesulitan atau hambatan, nggak apa-apa itu soal teknis. Tapi prinsipnya menurut saya akan lebih baik kalau Pak Erik memutuskan untuk memilih salah satu di antaranya. Dan sekarang kan amanat dari Presiden ini kan sangat besar loh. Jadi Menpora sekarang berbeda dengan Menpora mungkin beberapa tahun yang lalu. Tantangan Menpora sekarang lebih berat. Kehadiran Pak Erik itu menurut saya antara lain bagian dari pergeseran paradigma. Jadi kalau dulu olahraga lebih banyak dianggap sebagai kos, lebih banyak dianggap sebagai aktivitas hiburan dan sosial. Sekarang ini negara mendorong olahraga itu diharapkan bisa menjadi salah satu yang memberikan kontribusi lebih besar terhadap produk domestik bruto kita. Jadi industri olahraganya yang mau digenjot untuk dikembangkan. Jadi saya pikir itu tantangan yang besar. Dan mengapa dipilih Pak Erik? Karena kapasitasnya yang memenuhi syarat itu. Dan dengan kapasitas yang sangat berat, yang sangat besar itu, tantangannya diyakini bisa diatasi oleh Pak Erik. Jadi akan lebih baik kalau Pak Erik fokus di posisi yang berat sebagai Menpora. Bahwa nanti diserahkannya sesudah round 5 nggak ada masalah, round 4 nggak ada masalah. Terus kita tahu, jangan lupa ya Bungkus dan juga Bung Budi, di depannya itu ada tulisan pemuda ya, bukan hanya olahraga. Jadi pemuda yang disebutkan Bang Erick Thohir 131 juta itu juga PR untuk Menpora. Nah, kalau saya ke Bung Budi bahwa sebenarnya gini, kalau saya boleh translate ya, bahwa bagaimana sebenarnya suara-suara seperti Bungkus dan teman-teman lain yang menginginkan tadi harus memilih, ya harusnya Pak Erik mendengar ini dan memilih salah satu, tapi by the time karena kita menghindari turbulensi tadi, semuanya dipersiapkan untuk transisi ya ketua umum yang baru. Anda melihat bahwa opsi ini perlu dipandang bagus nggak? Karena ketika beliau memang harus punya tadi prioritas plus juga menyiapkan sebenarnya agar turbulensi pergantian nanti tidak terlalu besar gitu, Bung Budi. Nah, jadi pada saat setelah sertijab, saya melihat video cuplikan-cuplikannya ketika beliau ditanya tentang rangkap jabatan, kan menurut saya jawabannya sangat clear bahwa dia siap mundur. Dia siap mundur, entah itu karena faktor memang atas izin atau perintah presiden ataupun atas aturan dari FIFA. Ketika itu sudah clear, dia pasti akan mundur. Dan itu contoh-contoh itu sebenarnya sudah dilakukan oleh ketua-ketua umum PSSI sebelumnya. Kalau tadi Bungkus menyatakan Edi Rahmayadi, sebelumnya kan juga ada Pak Iwan Bule juga. Ketika ada tragedi Kanjuruhan, ada tim transformasi pada saat itu TGIPF, langsung beliau juga mundur juga. Jadi apalagi ngelihat sosoknya Pak Erik yang dia sangat clear dengan batasan-batasan prinsip itu, saya pikir itu sesuatu yang nggak perlu dipertanyakan lagi. Bahwa ini masalah timing yang tadi disampaikan, ya itu betul. Tapi apakah itu harus dilakukan sesegera mungkin? Sekali lagi ini ada mekanisme. Mekanisme itu menurut saya memang nggak bisa dilabrak begitu saja. Tapi in prinsip bahwa Pak Erik siap menyatakan mundur, menurut saya itu sudah menunjukkan sebuah contoh bahwa beliau siap dengan apapun yang akan terjadi ke depan. Baik, Bung Justru Budi. yang saya khawatirkan, pasca Pak Erik seandainya tidak di PSSI, siapa penggantinya? Pertanyaan selanjutnya kan
siapa ini juga PR juga ya Bung Budi. Nah, tapi sebelum kita lanjutkan Bung Budi bungkus kita kembali coba dengarkan komentar Pak Erick Thohir kemarin sesaat dilantik sebagai Menpora dan beliau mengenai jabatannya seperti apa. Kita coba simak bersama. Telepon Setkap untuk hadir hari ini seperti itu. Pak, menjabat sebagai Menpora sama PSSI ini sebenarnya gimana sih Pak? Nanti kan itu ada prosesnya di FIFA. Ya, FIFA sebagai badan olahraga tertinggi di dunia, nanti mereka yang akan menentukan. Tapi akan mundur dari PSSI, Pak. Tidak ada ikut campur pemerintah. Kenapa? Tidak ada aturan untuk tidak Ya ada itu ikut campur dari pemerintah. FIFA yang atur nanti semuanya. Tapi akan mundur dari ketum PSSI, Pak. FIFA saya nggak tahu, nanti biar FIFA yang bersurat. Tapi kalau dari Pak Eriknya sendiri ada etikat untuk mundur dari... Semua aturan dari FIFA. Pak kelanjutan Kementerian BUMN gimana Pak setelah ini Pak? Kalau BUMN sendiri sudah pastikan nanti ada PLT-nya, nanti tunggu keputusan Presiden Pak Mensesnek nanti. Di Gitu. bawah Danantara apa gimana Pak? Saya nggak tahu nanti. Tapi Kementerian BUMN masih ada Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Dilebur, Pak ya? Saya nggak tahu. Dilebur ke Danantara, Pak. Saya tidak tahu. Pak, sebagai Menpora fokusnya gimana Pak? Ada SEA Games sama MotoGP terdekat. Ya, jadi nomor satu yang pasti saya mendapat penugasan oleh Bapak Presiden. Ya, tentu saya sebagai profesional dan tentu sebagai pembantu Presiden saya tegak lurus. Di mana Oke, ada yang menarik. Poin FIFA ini berkali-kali disebutkan terserah FIFA nanti keputusannya FIFA. Yang menarik semalam juga Gianni Infantino juga sudah mengucapkan selamat nih ya, Bung Budi bungkus untuk Pak Erick Thohir. Nah, kalau kita melihat sikap FIFA, apakah FIFA akan punya